Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri menghadirkan beberapa saksi ahli dalam sidang pra-peradilan yang diajukan Firly untuk melawan Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto. Firly juga menghadirkan Wakil Ketua KPK Alex Marwata sebagai saksi yang meringankan. Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri menghadiri beberapa saksi ahli dalam sidang pra-peradilan yang diajukan Firly untuk melawan Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto. Sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Firly menghadirkan 6 saksi ahli. Firly juga menghadirkan 2 saksi meringankan, yaitu Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dan staf bernama Agus Kunchara. Alex mengakui menjadi saksi meringankan Firly karena memiliki kedekatan dengan tersangka. Tadi sudah diberitahukan karena saya dipanggil Barreskrim kan atas permintaan dari Pak Firly, ya, dari tersangka. Jadi saya dipanggil untuk memberikan keterangan yang meringankan. Jadi waktunya terserah saya. Sebelumnya tim kuasa hukum Firly menyiapkan 9 saksi untuk menghadapi sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan menghadirkan 6 ahli dan 3 saksi fakta. Sedangkan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memastikan tim penyidik siap menghadapi sidang pra-peradilan yang diajukan oleh Firly Bahuri. Menurut Listio, penyidik memiliki alasan yang kuat dalam menetapkan Firly sebagai tersangka dalam dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Setelah menangkap artis sinetron Amarzoni, polisi berhasil membekuk bandar pemasok narkoba ke Amarzoni di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Sementara Amarzoni telah ditetapkan sebagai tersangka atas kepemilikan narkotika jenis ganja dan sabu. Pria berinisial AK yang merupakan pemasok narkotika terhadap pesinetron Amarzoni ditangkap polisi di kawasan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara. Pelaku ditangkap saat hendak melarikan diri usai mendengar kabar tertangkapnya Amarzoni. Dari tangan pelaku AK, polisi turut menyita 1 paket ganja dari dalam kamar kos pelaku. Dengan tertangkapnya AK, polisi kini masih mendalami adanya pelaku lain yang terlibat dalam kasus ini. Orang ini kami tangkap di daerah Ancol. Pada saat itu dia akan tadi malam akan melarikan diri. Namun berhasil ditangkap oleh tim kami dan kami dorong ke kosannya dan berhasil mendapatkan 1 paket ganja dalam penguasaannya di dalam kosan. Sebelumnya Amarzoni kembali ditangkap kepolisian usai didapati memiliki narkotika jenis ganja dan sabu di apartemennya di kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Penangkapan Amarzoni atas kasus narkoba sudah ketiga kalinya. Terakhir, Amarzoni baru saja dibebaskan dari penjara pada Oktober 2023 setelah sebelumnya sempat divonis 7 bulan penjara. Pasca penangkapan, Amarzoni telah menjalani pemeriksaan kesehatan di Mapolres Metro Jakarta Barat pada Kamis siang. Polisi juga telah menetapkan status tersangka terhadap Amarzoni atas kepemilikan narkotika jenis ganja dan sabu. Dari Jakarta, Miftah Fulgani, iNews melaporkan. Pemirsa, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berkampanye ke Pasar Modern Marrakas, Babelan, Bekasi, Jawa Barat. Sementara calon wakil presiden Mahfud MD menghadiri acara penganugerahan penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Ombudsman RI di Jakarta. Capres nomor urut 3 dari Partai Perindo Ganjar Pranowo kembali melanjutkan kampanyenya di daerah Babelan, Bekasi, Jawa Barat. Bertemu dengan nelayan dan buruh tani, Ganjar berjanji akan menuntaskan masalah limbah yang mengalir ke muara tempat nelayan mencari ikan. Sementara para buruh tani mengeluhkan susahnya mendapatkan pupuk murah. Merespon 2 isu dari kawan-kawan petani dan buruh. 1 soal pupuk langka. Jadi cerita pupuk langka sulit itu tidak terjadi di Jawa Tengah seperti pada saat perdebatan, itu terjadi seluruh Indonesia. Itulah kenapa tadi idenya adalah 1 data Indonesia khusus pertanian segera dibereskan.
Kalau itu bisa beres, maka kita tahu alokasi, kita tahu bagaimana cara menambahnya, dan kita harus tahu bagaimana cara mendistribusikannya. Karena ini barang subsidi. Sementara itu, Mahfud MD menghadiri acara penganugerahan penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Ombudsman RI di Jakarta. Mahfud MD mendorong agar setiap instansi, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk bisa lebih meningkatkan standar pelayanan publik sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Saya berkepentingan hari ini hadir ke Ombudsman Republik Indonesia agar lembaga ini semakin maju dan lebih kuat untuk membersihkan birokrasi kita, ketata pemerintahan kita dari kesalahan-kesalahan di dalam melaksanakan tugasnya. Ditanya perihal persiapan mengikuti debat kedua tentang ekonomi, Mahfud MD mengaku siap hadir. Dari Bekasi dan Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Gibran Rakabuming Raka, Cawapres nomor urut 2, mengaku siap mengikuti debat sesuai jadwal KPU. TKN Prabowo Gibran akan memberikan kejutan dalam penampilan Cawapres Gibran Rakabuming Raka dalam berdebat. Gibran Rakabuming Raka, Cawapres nomor urut 2 mengaku siap mengikuti debat sesuai jadwal KPU pada 22 Desember mendatang. Rencananya pada debat Cawapres ini, KPU akan membawa tema ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital. Berikutnya seperti apa Mas nanti Mas? Iya, nanti disiapkan. Lawannya kan senior-senior juga. Iya, nanti disiapkan ya. Makasih ya. Sementara Wakil Ketua Tim Kemenangan Nasional Prabowo Gibran Ahmad Muzani akan memberikan kejutan dalam penampilan Cawapres Gibran Rakabuming Raka dalam berdebat. Orang-orang masyarakat umum terstigma terhadap Mas Gibran. Kemampuan berdebatnya, kemampuan menjelaskan masalahnya, kemampuan menjelaskan tentang solusi atas masalahnya. Karena ada stigma seolah-olah kemampuan itu Mas Gibran di bawah standar. Tapi saya sudah lihat pada saat debat calon wali kota, dan saya sudah lihat bagaimana Mas Gibran menjelaskan banyak hal dengan di beberapa tempat. Mas Gibran cukup menguasai banyak masalah, dan Mas Gibran cukup menguasai banyak problem yang dihadapi oleh masyarakat. Ahmad Muzani menyatakan, Gibran Rakabuming Raka memiliki banyak prestasi yang bisa dimunculkan dalam tema pertama debat Cawapres. Keunggulan ini dimiliki Gibran dalam pengalamannya menjadi wali kota Solo. Dari Jakarta, Widya Bayu Jati, Indra Okta, iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum DPP Partai Perindo, Haritanu Sudibyo, memuji Ganjar Pranowo yang mampu menguasai panggung debat pertama Capres 2024 di KPU RI Jakarta. Performa Ganjar saat debat dinilai mampu meningkatkan elektabilitas paslon nomor urut 3 pada kontestasi pemilu 2024. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo tampil meyakinkan pada debat Capres pertama 2024 di KPU RI Jakarta. Ganjar mampu menguasai tema yang diangkat dalam debat, yaitu pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Penguasaan masalah dalam debat yang dikuasai Ganjar ini mendapatkan apresiasi dari Ketua Umum Partai Perindo, Haritanu Sudibyo. Saya lihat Pak Ganjar itu tadi jawabannya sangat brilian, fokus, dan pembawanya tenang, tidak ada emosi. Jadi betul ya, pemimpin harus begitu, nggak boleh meledak-meledak. Harapan saya tentunya, karena saya salah satu pengusung yang kedua sampai kelima, ya lebih baik lagi, atau paling tidak mempertahankan polling yang tinggi saat ini. Mas Ganjar terlihat sangat menguasai masalah dan mampu menyampaikan solusi yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Ada kepastian, ya, baik itu masalah-masalah hukum, kemudian pelayanan publik, kemudian juga keadilan. Debat Capres pertama dengan durasi 150 menit ini mampu mendongkrak elektabilitas pasangan Capres-Cawapres Ganjar Mahfud pada kontestasi 2024 mendatang. Dari Jakarta, Galuh Pandu, Fakih, iNews melaporkan.
Gempa dengan magnitudo 4,6 yang mengguncang wilayah Sukabumi, Jawa Barat menyebabkan ratusan rumah mengalami kerusakan. Hingga kini BPBD Kabupaten Sukabumi masih melakukan pendataan jumlah kerusakan akibat gempa. Inilah video amatir pasca gempa dengan magnitudo 4,6 yang mengguncang Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada Kamis pagi. Sejumlah rumah warga mengalami kerusakan, sebagian besar kerusakan terjadi pada bagian dinding rumah dengan kondisi dinding yang ambruk dan jebol. Selain merusak rumah, gempa juga menyebabkan fasilitas umum dan sekolah mengalami kerusakan. Salah satu wilayah yang mengalami kerusakan cukup parah terjadi di Desa Cipetei, Kecamatan Kabandungan. Sebanyak 137 rumah yang berada di desa ini mengalami rusak ringan, sedang hingga berat. Selain di Desa Cipetei, dampak gempa juga terjadi di Desa Mekarjaya, Cihamerang, dan Tugu, Bandung. Yang retak ringan itu 100 rumahan sama 130. Untuk yang rusak sedang sekitar 6 rumah, yang rusak parah 1 rumah yang tidak bisa diisi. Ambruk atau gimana Pak kondisinya? Ambruk sih enggak, cuman itu udah nggak bisa diisi gitu karena memang kondisinya kalau ada tinggal ini aja gitu udah nggak kuat. Kondisinya udah nggak kuat. Tidak hanya di Sukabumi, gempa juga merusak sejumlah warga di Desa Purwabakti, Pajamihan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tak hanya rumah warga, bangunan sekolah juga mengalami kerusakan hingga pihak sekolah terpaksa meliburkan siswanya. Ada sekitar 61 rumah rusak berat yang berada di Kecamatan Ciampea, Pamijahan, Lewiliang, dan Nanggung. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang pria nyaris menjadi bulan-bulanan masa aksi unjuk rasa buruh. Pria tersebut diduga mencopet ponsel milik salah satu buruh yang sedang menggelar demonstrasi di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat. Seorang pria yang diduga copet nyaris dihakimi ratusan massa aksi dari Serikat Buruh. Pria ini diduga mengambil beberapa ponsel milik massa aksi yang tengah melakukan demonstrasi di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat. Massa yang kesal dengan aksi pria ini sempat mencoba main hakim sendiri. Beruntung petugas kepolisian berjaga di lokasi dengan sigap mengamankan sang pria sebelum kemudian dibawa ke dalam area Gedung Sate. Menurut korban, diduga pelaku mengambil ponsel miliknya saat melakukan aksi dorong pagar Gedung Sate. Pas udah dobrak, pas udah dibubarkan polisi, HP udah gak ada. Pas dari teman, ada yang bilang copet-copet, sama teman juga hilang. Pas saya samperin, HP-nya gak ada. Korban menambahkan pelaku diduga beraksi tidak sendirian lantaran beberapa ponsel milik temannya juga raib saat aksi demonstrasi berlangsung. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Warga Pasar Wajo, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara dikejutkan dengan ular piton sepanjang 2 meter yang sedang memangsa ayam ternak di dapur rumah warga. Meski sempat panik, akhirnya ular piton berhasil dievakuasi. Ular piton. Warga Kelurahan Pasar Wajo, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara mengevakuasi seekor ular piton dari dalam rumahnya. Diketahui ular tersebut sedang melilit seekor ayam di dapur rumahnya. Oh my God, besarnya, panjangnya. Setelah beberapa saat, ular piton panjang 2 meter akhirnya melepaskan mangsanya dan melarikan diri bersembunyi di belakang lemari. Ayam ini dia sudah makan, dia merekam, dia ini kita ke dapur, ada sesuatu di depan pintu besar. Kira-kira apa tuh? Pas kita ambil senter ternyata ular dan lagi terekam ayam. Panggil adiknya ibu ke Om Neri untuk evakuasi itu ular, dan syukurnya sudah dievakuasi itu ular besar, baru panjangnya kira-kira sekitar 2,5 meter. Ular akhirnya berhasil dievakuasi, namun dalam keadaan mati. Dari Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan.
Warga negara asing asal Tiongkok ditemukan tewas di jurang sedalam 50 meter di tengah hutan Wehas, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Peneliti yang sedang bekerja untuk Timor Leste ini sempat menghilang selama 2 hari. Seorang peneliti WNA asal Tiongkok yang diperbantukan untuk Timor Leste ditemukan tewas di dalam jurang sedalam 50 meter di tengah hutan Wehas, Desa Silawan, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Diduga WNA asal Tiongkok terjatuh ke jurang dan dikabarkan hilang kontak selama 2 hari. Karena tak kunjung pulang, warga dibantu dengan aparat keamanan melakukan pencarian dengan mengikuti jejak kaki korban. Korban berhasil ditemukan dalam keadaan tewas di dalam jurang di hutan Wehas, Desa Silawan, Belu, NTT. Ada kecelakaan begini, dia meninggalnya bukan di Timor Leste tapi meninggal di wilayah Indonesia. Sehingga kedua negara harus mencari solusi untuk menyelesaikan masalah ini dan memulangkan jenazahnya ke Timor Leste untuk selanjutnya diserahkan ke kompeten. Setelah dilakukan evakuasi lebih dari 5 jam, jenazah WNA ini akhirnya dibawa ke RSUD Atambua untuk diotopsi. Dari Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, Stefanus Anyus melapor. Bagi para pecinta durian pemirsa, musim buah yang satu ini tentu selalu dinanti. Apalagi kalau bisa makan gratis sepuasnya dan bisa dibawa pulang. Nah, kegiatan inilah yang kembali digelar MNC Finance dan MNC Leasing dalam Durian Vaganza. Seperti apa keseruannya? Berikut liputannya. Berlokasi di kantor cabang Jakarta, MNC Finance bersama MNC Leasing kembali menggelar Makan Durian Bersama. Mengusung tagline makan sepuasnya bawa pulang suka-suka, ribuan durian disiapkan pada Durian Vaganza tahun ini. Ajang ini menjadi persembahan untuk para mitra dan rekanan yang telah berkontribusi serta mensupport kinerja MNC Finance dan MNC Leasing selama tahun 2023. Kita kan tidak terlepas dari namanya kerjasama ya. Kita juga nggak bisa berdiri sendiri, pasti ada yang namanya saling support. Nah kebenaran makanya ini apresiasi buat teman-teman yang tadi saya sebutkan. Jadi tagline kami itu makan sepuasnya, bawa pulang suka-suka. Durian Vaganza yang diinisiasi MNC Finance bersama MNC Leasing ini juga untuk mempererat hubungan antar perusahaan, serta simbol keberhasilan dan kolaborasi kesuksesan bersama. Dari Jakarta, Aryadin Al-Afghani Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, kami ajak Anda untuk menikmati adventure di Pulau Tegalmas, Tanjung Pandang, Pesawaran, Lampung sambil mencoba mobil off-road di laut dan daratan, serta mencoba tanjakan ekstrim. Berikut liputannya. Sekarang kita berada di Pulau Tegalmas, tepatnya di Bandar Lampung. So, di sini pagi yang cerah ini, yang indah ini di pantai, tepi pantai ini kita main off-roadan. Seru banget ya pokoknya. Tapi kita hanya di Travel Addict tanpa batas. Tradikers, sekarang gue pengen nyobain masuk ke dalam air. Katanya sih seger banget. Ini lagi panas banget nih. Terus katanya mobil ini juga katanya kompatibel ya untuk di air-air gitu. Gue rasa sih nih mobil tahan banting. Gas. Let's go. Seger banget nih Tradikers. Lo lihat, cuaca panas gini kena cipratan air di pantai. Wuh, asik. Lihat tuh,
gue bilang, beginian doang mah gue bisa. For your information nih Tradikers, Pulau Tegal Mas ini luasnya sekitar 120 hektar. Digarap untuk jadi tempat wisata, wilayah daratannya masih didominasi oleh hutan rimbun. Lo lihat view-nya, cakep banget. Pemandangannya luar biasa. Gua belum pernah ngelihat yang selengkap ini gitu. Lihat dari situ, ujung ke ujung, nggak ada yang jelek. Ya udah, kita coba explore dasar laut ya. Tetap di Travel Addict. Tanpa batas. Pemirsa, kami akan segera kembali. Tetaplah bersama kami di Buletin iNews Malam.